Berikut adalah program tayangan kegiatan Gereja Baptis Ephrata yang Anda bisa lihat di channel YouTube Gereja Baptis Ephrata. Antara lain, jam doa online setiap hari Rabu dimulai pukul 5 sore. Sekolah minggu online dimulai pukul 7 pagi. Renungan harian anak Habatus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Gereja Baptis Ephrata Bandung sampai dengan minggu ini. Anda bisa menyimak pada layar berikut. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat pagi sidang yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan sama-sama memulai ibadah pada hari ini. Dengan mengangkat hati kita, mari kita nyatakan puji syukur kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Aku memuji kebesaran-Mu. Di mana Tuhan memberikan kepada kita bumi dan menjanjikan surga yang indah buat kita. Tuhan melukiskan kebesarannya kepada kita sekalian. Mari kita angkat pujian, layak dipuji, layak disembah. Surga
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapak Surgawi yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan kalau kami saat ini boleh beribadah, datang memuji dan menyembah Tuhan. Layakan kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh menjadikan persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Saat ini dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah, mohon Tuhan memimpin kami. Mohon Tuhan membuka hati kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Lewat firman-Mu yang akan ditaburkan nanti, kami boleh mengerti apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini penyerahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik untuk kita. Bersyukurlah. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
kita mau sama-sama katakan kalau Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, yang ajaib dan mampu melakukan segala sesuatu. Kau terbesar dan mulia. kasih Tuhan, sebelum kita akan memasuki saat doa syafaat, kami akan mempersembahkan sebuah pujian di mana Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan memberikan anugerah yang terindah dalam hidup kita. Saat ini kami ingin mempersembahkan pujian ini, biarlah pujian ini boleh menjadi berkat dan juga kekuatan buat kita sekalian. Anugerah terindah. Kau
sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis dalam hidupku.
Sebelum firman Tuhan akan ditaburkan, mari kita persiapan hati kita dengan sebuah pujian, nyalakan seluruh rahmat-Nya. Kita akan nyanyikan semua ayat. Rahmat Bapa terus bercahaya di menara yang tegak, kita di pantai menjaga sulur pagi laut gelap, nyalakan seluruh
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur karena kebaikan dan anugerah-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang besar buat kami. Dan saat pagi ini Tuhan kami siap mendengar firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini berjudul Orang yang Dipenuhi Roh Kudus. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang Pentakosta, bagaimana Roh Kudus tercurah bagi orang-orang percaya. Kita tahu bahwa Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya. Dan tentunya orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau minggu lalu kita ditekankan, ketika pencurahan Roh Kudus, hendaklah setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi bagaimana orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Hari ini kita akan berbicara, sebab orang percaya di Efesus disebut telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, kemudian juga Efesus 4 ayat yang ke-10. Tetapi kemudian Rasul Paulus menasihati mereka supaya dipenuhi Roh Kudus, yakni hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, seperti pembacaan Alkitab kita pagi ini, Efesus 5 ayat 18. Mengapa hal ini terjadi? Tampaknya bahwa orang yang telah memiliki Roh Kudus pada saat mereka percaya, memang mereka telah memiliki atau mereka memang tetap hidup di dalam kebiasaan lamanya. Ini yang jadi masalah. Bahkan ada sebagian orang yang memiliki habitual sin atau kebiasaan untuk berbuat dosa. Jadi saudara, teguran Rasul Paulus memiliki alasan supaya kita memeriksakan diri kita dan kembali kepada kehidupan yang berpusat kepada firman Allah. Jangan sampai kita merasa aku sudah percaya, aku sudah dipenuhi Roh Kudus, maka aku hidup ya apa adanya, semaunya. Kita tidak menjaga bagaimana kehidupan kita berpusat kepada firman Allah. Teguran Rasul Paulus ini berlaku universal bagi seluruh orang percaya, supaya dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanannya. Oleh karena apa, saudara? Allah mengendaki supaya orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, saudara, Roh Kudus memiliki hak istimewa untuk menguasai kehidupan kita. Dipenuhi Roh Kudus berarti dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki hak untuk menguasai seluruh kepribadian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus menguasai kita di dalam pikiran, kehendak, perasaan, perbuatan, moralitas, intelektualitas, dan juga di dalam perilaku kita. Dalam artian bahwa Roh Kudus menguasai dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dipenuhi Roh Kudus tidak sama dengan dibaptis dalam Roh Kudus. Baptisan Roh dialami pada waktu seseorang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya.
Ketika itulah mereka dibaharui oleh karena ada baptisan Roh Kudus yang terjadi hanya sekali dan tidak diulang lagi. Sedangkan dipenuhi Roh Kudus adalah hasil dari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pengalaman ini dialami terus-menerus oleh setiap orang percaya. Jadi saudara, dipenuhi Roh Kudus itu adalah satu proses. Satu proses dan satu pengalaman kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu dialami terus-menerus selama kita hidup di dalam dunia ini oleh karena kehidupan kita ada di dalam proses pengudusan. Jadi saudara, betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua, menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus sebagai kehendak Allah bagi orang percaya. Jadi kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Oleh karena menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah sebagai kehendak Allah bagi orang percaya. Dipenuhi Roh Kudus sebagai kehendak Yesus Kristus untuk orang percaya. Coba bisa lihat dari Yohanes 4 ayat 14, Yohanes 10 ayat ke-10. Bahkan kita bisa lihat para murid mengalami kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat ke-4, Kisah Rasul 4 ayat 31. Saudara bisa lihat di rumah. Nah saudara, orang yang bertobat tentunya adalah kepastian kalau mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 9 ayat 17. Kisah Rasul 13 ayat 52. Jadi orang yang bertobat pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus disebut sebagai manusia rohani. Atau di dalam bahasa asli dikatakan pneumatikos. Seperti yang diungkapkan dalam 1 Korintus 2 ayat 15. Sedangkan orang yang belum percaya disebut manusia duniawi. Atau dalam bahasa asli dikatakan sarkikos. Yakni bersifat daging. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat satu penekanan bahwa kita memang harus dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai kehendak Allah bagi orang-orang percaya. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada satu peralihan kehidupan sehingga harus terjadi satu perubahan hidup. Dan sekarang yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya adalah Roh Kudus, bukan kekuatan kita lagi. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tentunya kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan mampu untuk menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Oleh karena apa? Begitu kerasnya, begitu rumit dan begitu sulit. Namun percayalah, ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Allah yang menguasai kehidupan kita melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya pasti dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kedua, saudara. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, mengapa orang harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena dipenuhi Roh Kudus adalah anugerah Allah. Dipenuhi Roh Kudus sebagai anugerah Allah sebagaimana dialami oleh persekutuan orang Kristen yang mula-mula di Yerusalem. Secara mendadak mereka dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus sebagai anugerah Allah bagi orang yang khusus dalam melayani Tuhan seperti Paulus dan juga Barnabas. Kita kembali bagaimana jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan, dengan berani memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan tentunya kita bisa melihat bagaimana orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada dampak yang dihasilkan. Dan kalau kita lihat pelayanan Rasul Paulus, kita melihat pelayanan Barnabas, Kisah Rasul 13 ayat 52. Juga demikian. Betapa dahsyat, betapa luar biasa ketika Roh Kudus menguasai kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, siapa kita? Tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Kita juga bisa melihat Petrus dipenuhi Roh Kudus dalam menghadapi masalah yang begitu genting dalam kehidupannya pada saat ia menghadap mahkamah agama. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 8. Roh Kudus yang membebaskannya.
Roh Kudus yang memberikan kemenangan. Jadi saudara, setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena anugerah Allah yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Yang keempat, saudara, mengapa harus dipenuhi Roh Kudus? Karena dipenuhi Roh Kudus supaya kita bertumbuh di dalam iman. Pertumbuhan rohani harus terjadi. Kita harus mengalami buah roh yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menghasilkan buah roh. Bukan berarti menghasilkan selesai, tidak, tapi menghasilkan terus-menerus. Kita bisa melihat, kita semua punya handphone. Nah, kita mengisi baterai handphone dengan arus listrik supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, demikian halnya sebagai orang Kristen, kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita hidup dapat berfungsi dengan benar di dalam tubuh Kristus. Kalau baterai handphone saja ngedrop, maka bisa jadi masalah dengan handphone yang kita miliki. Bagaimana ketika Roh Kudus kita ngedrop, maka kita juga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya di dalam tubuh Kristus. Mari kita pikirkan, saudara. Jadi saya katakan hari ini, bagaimana kehidupan kita? Benarkah kita bertumbuh di dalam iman kita? Atau kita hanya berkata, aku bertumbuh, tapi kenyataannya tidak. Atau kita hanya mengaku kita bertumbuh, tetapi secara pribadi kita tidak mengalami buah roh itu hadir dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari kita bertumbuh dalam iman dan menjadi dewasa dalam hal-hal rohani. Banyak perkara yang harus kita lakukan. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Ketika kita mau melayani Tuhan, ayo kita serahkan seluruh talenta saudara dan saya bagi Tuhan. Sebab Dia yang mempunyai talenta itu dan Dia mau untuk kita menggunakan talenta itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan buat pribadi kita. Bukan untuk kesenangan seseorang, sekelompok orang. Tidak. Ketika Tuhan memberikan talenta kepada saudara dan saya, Tuhan mau agar talenta itu digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mengalami kehidupan yang menang terhadap hawa nafsu dan juga dosa. Sebab pertumbuhan iman kita nyata bertumbuh di dalam Kristus. Kehidupan kita bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang tinggal dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, orang-orang Kristen di Korintus dan juga di Efesus, jelas mereka memperlihatkan bahwa mereka masih bersifat kekanak-kanakan yang tidak dewasa dalam iman. Yang hidup di dalam dosa, yang dikuasai oleh roh dunia ini. Konteks pergumulan kita sama dengan orang Korintus dan Efesus. Bagaimana dengan kondisi rohani kita yang hidup pada abad ke-21 ini? Apakah kita saat ini hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa buktinya? Bagaimana kepenuhan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa menikmatinya? Mari kita renungkan pagi ini, saudara. Benarkah kita menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan kita menggunakan semua itu untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi ini kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang menjadi berkat buat banyak orang atau menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita dipenuhi Roh Kudus dengan maksud supaya Roh Kudus menguasai dan mengendalikan kehidupan kita. Bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus supaya kita hidup dalam kemenangan atas dosa dan segala godaan dunia ini. Dunia ini menawarkan sesuatu yang manis, sesuatu yang menyenangkan, tetapi Allah akan memberikan sesuatu yang kekal, abadi buat kehidupan saudara dan saya. Kebahagiaan yang tidak pernah putus. Untuk selama-lamanya kita alami.
yaitu di surga nanti. Hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Dan kita dipenuhi Roh Kudus supaya orang lain diberkati. Benarkah kita dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita belum memberkati orang lain, mari kita selidiki hati kita. Saya percaya setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan memberkati banyak orang. Mari saudara, pagi ini serahkan kehidupan kita supaya sungguh hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya harus dipenuhi Roh Kudus, sehingga sungguh kami boleh mengabdikan kehidupan kami. Kami sungguh mau bertumbuh dalam kedewasaan rohani kami dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami mau dipenuhi Roh Kudus dengan maksud supaya Roh Kudus menguasai dan mengendalikan kehidupan saya. Ajar kami Tuhan berserah, ajar kami tunduk, ajar kami taat dan setia kepada firman-Mu Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus supaya kita juga hidup dalam kemenangan atas dosa dan segala godaan dunia ini Tuhan. Sebab dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami mohon kekuatan dari Tuhan supaya sungguh menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan, kami memberkati orang lain, memberkati banyak orang, sehingga sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan dan juga perpuluhan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mentransfer pada rekening yang tertera di layar. Dan kami juga mengingatkan buat adik-adik sekalian dan juga ibu-ibu peserta sekolah minggu bisa juga mengumpulkan persembahan dan dimasukkan ke dalam amplop dan bisa diantarkan ke gereja. Terima kasih. Tiba saatnya Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Sepanjang minggu ini kita boleh hidup di dalam Yesus Kristus dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena segala kebaikan-Mu Tuhan, segala anugerah-Mu kami boleh merasakan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kami. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku